Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Habib Syuhada dari Program Studi Manajemen Universitas Siber Asia. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas UTS terkait makalah Cyber Security Management yang telah saya buat. Ketergantungan global pada sistem digital pada saat ini tentunya mau tidak mau akan mengubah total cara suatu organisasi tersebut bekerja. Ketika semuanya beralih ke digital, otomatis akan terbentuk suatu celah atau area yang bisa diserang oleh peretas dan juga kejahatan cyber tentunya akan semakin marak terjadi. Makanya, untuk masalah keamanan cyber sekarang itu tentunya bukan cuma urusan untuk orang IT atau orang ahli teknologi yang berada di belakang layar saja. Tentunya ini sudah menjadi resiko bisnis yang lebih besar lagi dan tentunya sangat strategis karena taruhannya yaitu kelangsungan hidup organisasi itu sendiri. Cybersecurity adalah aktivitas yang dilakukan untuk melindungi sistem komputer dari serangan digital yang dapat terjadi kapanpun. Inti dari aktivitas cybersecurity itu sebenarnya berputar pada 3 konsep dasar utama, yaitu antara lain confidentially, di mana kita memastikan data atau informasi penting hanya bisa diakses oleh orang yang memang punya hak akses resmi pada data atau sistem tersebut. Kemudian yang kedua ada integrity, di mana penjaminan setiap data itu harus asli, utuh, dan tidak dapat diubah-ubah tanpa izin, tentunya saat disimpan maupun dikirim. Terus saat itu yang ketiga adalah availability, di mana kita memastikan sistem dan data selalu siap dan bisa dipakai kapanpun pengguna yang memang berhak memerlukan data tersebut. Tren ancaman global serangan cyber pada saat ini dan akan datang tentunya akan terus berevolusi secara dinamis dan juga dengan tingkat kompleksitas yang semakin tinggi, di mana serangan cyber tersebut memiliki pola kerja seperti korporasi. Pelaku kejahatan cyber sekarang semakin rapi, membuat malware, menyewakan kode enskripsinya ke peretas amatir dengan sistem bagi hasil, kemudian juga cara mereka itu menyerang pada target sektor vital, yang dimana berdampak pada frekuensi pemerasan digital yang naik sangat tajam, terutama hal itu mengincar sektor publik, layanan kesehatan, dan keuangan. Yang ketiga, fokus mereka juga pada gadget atau mobile, di mana serangan ke perangkat ponsel meningkat pesat karena sektor ini sering menjadi titik yang paling lemah. Isu keamanan informasi ini tentunya juga bukan menjadi sekedar rumor belaka, melainkan sudah sering menghiasi halaman utama berbagai media massa, yang dimana sering kita lihat berita-beritanya tersebar dan bisa kita rasakan di sekeliling kita. Saking dinamisnya serangan siber dan saking kompleksnya serangan siber ini, saat ini serangan siber ini memiliki senjata baru. Mereka memiliki senjata baru yaitu generative AI dan cloud, di mana mereka memiliki malware polymorphic, di mana peretas itu memanfaatkan AI untuk menulis kode jahat yang bisa merubah bentuk otomatis demi mengelabui antivirus biasa. Kemudian mereka juga melakukan phishing dengan tingkat tinggi, di mana membuat pesan jebakan yang sangat personal dan video atau suara palsu deepfake untuk menembus sensor biometrik. Cara mereka yang ketiga juga bisa mengeksploitasi jalur cloud. Serbuan beralih ke penyimpanan awan membuat perusahaan harus berjuang memantau data yang ada tentunya secara real time dan dengan sangat ketat. Secara hukum di Indonesia sendiri, masalah terkait keamanan cyber ini sudah diantisipasi lewat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, di mana disebutkan jika ancaman negara itu bentuknya ada yang militer dan ada yang non-militer. Bentuk kejahatan cyber sendiri itu termasuk dari ancaman non-militer. Terdapat beberapa elemen dalam cyber security atau keamanan cyber, yaitu adanya komponen teknis dan ada juga komponen pengawasan. Komponen teknis itu sendiri terdiri dari dokumen security policy, yaitu semacam buku panduan atau SOP yang jalannya keamanan itu sendiri. Terus yang kedua ada information infrastructure,
yang terdiri dari hardware dan software dasar. Kemudian ada juga perimeter defense atau benteng luar. Ada juga komponen pengawasan yang terdiri dari network monitoring atau pantauan jaringan dan analisis log insiden. Kemudian ada security assessment atau uji tembus dan audit reguler, dan juga adanya komponen HR dan security awareness. Sistem keamanan siber yang kuat tidak bisa hanya mengandalkan satu aspek. Tentunya ada beberapa aspek yang harus dijalankan secara berkesinambungan dan juga harus dilaksanakan secara bersamaan. Pada aspek tersebut, ada 3 pilar utama aspek pada keamanan siber atau cyber security. Yang pertama adalah people atau sumber daya manusia, di mana suatu perusahaan haruslah melatih karyawan karena kelalaian manusia seringkali merupakan pintu masuk utama bagi para peretas. Kemudian proses, di mana merancang aturan yang jelas mulai dari kebijakan internal sampai skenario penanganan saat terjadi kebocoran. Tentunya yang ketiga adalah teknologi, di mana pada suatu perusahaan haruslah menyiapkan alat pengamanan yang mumpuni seperti enkripsi data yang ketat dan kuat, firewall, dan berbagai macam cara teknologi bekerja untuk mengamankan data perusahaan. Bagaimana konsep dan penerapan security risk, policy, and governance? Tujuan utama dari tata kelola atau governance di sini adalah memastikan investasi teknologi pengamanan sejalan dengan hukum dan standar dunia seperti ISO IEC 27001, yang mana alur manajemen risikonya dimulai dari yang pertama, kenali diri, di mana kita mendata semua aset digital dan sistem yang kita miliki. Kemudian, kenali musuh, kita harus bisa membaca dan memetakan jenis ancaman luar apa saja yang mungkin mengincar data atau sistem kita. Yang ketiga ada risk assessment. Kemudian kita seharusnya bisa menghitung berapa besar peluang jebol dan efek kerugian yang bisa saja terjadi oleh serangan cyber ini. Yang keempat, adanya pengendalian, di mana kita menyusun prioritas kontrol yang dimasukkan ke rutinitas kerja. Kita tidak bisa menyamaratakan proteksi untuk semua jenis berkas pada sistem keamanan karena tentunya memiliki risiko yang berbeda-beda. Ada skema klasifikasi data yang dibuat untuk menentukan porsi perlindungan yang pas sekaligus tentunya menghemat daya. Ada 4 klasifikasi berdasarkan risiko. Yang pertama, restrict atau sangat krusial dan sangat sensitif bagi organisasi. Siapa saja yang boleh mengakses data yang memiliki klasifikasi restrict ini, yaitu tentunya hanya pihak internal tertentu atau manajemen puncak yang memiliki hak. Kemudian ada konfidensial, yaitu di mana data operasional di dalamnya itu sifatnya rahasia. Untuk siapa saja yang bisa mengaksesnya, yaitu terbatas pada divisi atau unit kerja yang berkaitan dengan penggunaan data tersebut. Kemudian ada internal, klasifikasi internal. Ini data yang bukan untuk konsumsi publik, tapi dampaknya minim saja. Ini bisa diakses oleh seluruh staf internal kantor. Kemudian ada klasifikasi terakhir, yaitu public, di mana data ini memang ditujukan untuk umum, tentunya tidak ada masalah data ini disebarluaskan. Jadi siapa saja bebas untuk mengakses data yang memiliki klasifikasi publik ini. Pada saat ini, serangan cyber itu biasanya tidak berdiri sendiri. Peretas mengkombinasikan berbagai macam teknik yang bisa dikelompokkan berdasarkan spektrum dampak-dampaknya. Ada ancaman logika, seperti serangan web, DOS, ransomware, di mana ancaman ini berdampak pada data dan finansial perusahaan. Kemudian ada ancaman sosial budaya, yaitu seperti hoax, propaganda, fake news, atau berita bohong yang memiliki dampak pada perpecahan sosial. Kemudian ada ancaman fisik seperti pencurian alat, sabotase fasilitas yang memiliki dampak pada layanan atau proses perusahaan itu mati atau tidak bisa dilaksanakan. Nah, bagaimana solusinya? Solusi menghadapi ragam ancaman ini adalah menerapkan pertahanan berlapis secara simultan dan paralel.
Konsep dan penerapan teknologi keamanan data. Untuk menjaga data dan dari kerusakan atau penyebaran ilegal, ada beberapa taktik teknis yang wajib diimplementasikan di lapangan. Yaitu yang pertama ada enkripsi, di mana kita mengubah teks biasa jadi kode acak matematika rumit agar tidak bisa dibaca oleh pihak luar saat bocor. Kemudian juga bisa kita menggunakan multi-factor authentication atau MFA, di mana ini adalah lapisan kunci ganda atau password biasa ditambah dengan kode OTP ponsel atau sidik jari. Kemudian ada juga prinsip akses ketat. Kita biasakan untuk membedakan sandi antar aplikasi, gunakan VPN yang aman, serta batasi hak izin akses data hanya untuk pihak yang berhak atau yang bertugas saja. Untuk kesimpulan, di mana pada era digital seperti saat ini, manajemen keamanan siber tidak boleh lagi dianggap sebagai benteng pasif yang cuma menunggu serangan datang. Kelalaian atau kegagalan pada suatu bagian kecil saja bisa membuat seluruh pertahanan organisasi roboh seketika. Apalagi sekarang, dampaknya tidak cuma merusak sistem fisik, tapi kemana-mana, bisa merembet ke masalah psikologis dan sosial budaya. Oleh karena itu, penerapan strategi pertahanan yang menyeluruh agar tentunya sangat mendesak untuk dilakukan oleh setiap organisasi. Terima kasih. Baik, demikian presentasi saya. Saya izin mundur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.